Sarti selalu memilih jalan pintas pulang dari warung ke rumahnya. Jalan itu dikenal penduduk desa sebagai Jalan Kalimati. Sempit, diapit sawah yang luas, dan selalu sunyi malam hari. Tapi untuk Sarti, 5 menit jalan kaki itu lebih baik daripada harus memutar jauh. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Angin bertiup pelan tapi tidak membawa sejuk, justru membuat bulu kuduk Sarti berdiri. Setiap langkahnya terdengar terlalu jelas di antara kesunyian. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri di tepi jalan. Tubuhnya tinggi, terbungkus kain putih, pocong. Sarti menahan napas, berusaha meyakinkan diri. Pasti cuma orang iseng. Namun, tubuh pocong itu tidak tegak sempurna. Tubuhnya bengkok ke kanan, seperti tulangnya patah tapi tetap dipaksa berdiri. Kepala sedikit menunduk, membuat bayangan wajahnya sulit terlihat. Langkah Sarti mempercepat. Pocong itu tetap diam, hanya mengikuti gerakannya dengan lambat. Tidak ada suara, tidak ada napas, hanya bayangan yang bergerak di ujung mata. Ketika Sarti menoleh, pocong itu mendadak berada tepat di depannya. Sarti tersentak, tubuhnya seakan membeku. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Mata pocong itu hitosong dan tak berkedip menatap lurus ke dalam dirinya. Tubuh pocong itu perlahan menyeret diri ke samping, seperti kain yang bergesekan dengan tanah. Sesekali, ia roboh sebentar karena bengkoknya, tapi langsung kembali berdiri. Angin malam membawa bau busuk yang menusuk hidung, seperti tanah basah bercampur mayat. Sarti mundur, terpental ke parit di pinggir jalan. Hatinya berdebar, tapi rasa penasaran membuatnya tetap menatap. Pocong itu berhenti beberapa meter di depannya, tetap membelakanginya. Lalu perlahan, kepalanya menoleh tanpa memutar badan, menatap Sarti dari sisi yang bengkok. "Nang!" Suara itu terdengar bukan dari mulutnya, tapi langsung masuk ke kepala Sarti. Parau, panjang, menggema. Sarti menjerit, mencoba bangkit dan lari. Tapi kakinya seperti tertanam di tanah, tubuhnya kaku. Pocong itu semakin mendekat, menyeret kainnya yang basah tanah, meninggalkan bekas seretan di aspal. Tiba-tiba, Sarti jatuh tersungkur, dan saat ia menatap lagi, pocong itu menghilang begitu saja, seperti terserap ke kegelapan malam. Hanya suara angin dan gemerisik sawah yang tersisa. Namun, di tanah tempat pocong itu berdiri terakhir kali, ada satu jejak kaki kain putih bengkok mengarah langsung ke rumah Sarti. Sarti menelan ludah, jantungnya masih berdegup kencang. Ia tahu, malam itu bukan sekadar ketakutan biasa. Sesuatu mengikuti, sesuatu yang tidak akan membiarkannya pulang dengan tenang. Dan malam itu ketika lampu rumahnya menyala, Sarti merasakan bayangan panjang bergerak di balik jendela. Ia menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya rasa dingin yang semakin menyesakkan dada. Sejak malam itu, Sarti tidak pernah merasa tenang di rumahnya sendiri. Bayangan pocong bengkok selalu membayang di sudut mata, walaupun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Lampu kamar menyala, tapi tetap terasa dingin, seperti ada hawa yang menolak cahaya masuk. Malam berikutnya, Sarti memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia menutup semua jendela, memastikan pintu terkunci. Namun pukul 10 malam, dari kamar kosong di sebelah, yang seharusnya tidak ada penghuni, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Awalnya Sarti mengira itu suara atap atau rumah tua yang berderit. Tapi ketukan itu teratur, seperti ada yang menekan dengan jari. Hatinya berdebar, keringat dingin menetes di pelipis. Sarti menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Ketukan berhenti, sunyi. Lalu terdengar suara lain, napas berat dan serak dari arah lemari tua di pojok kamar kosong itu. Rasa takutnya meningkat ketika lemari itu perlahan bergoyang, meski tidak ada angin. Kain putihnya yang menempel di atas lemari seolah bergerak sendiri, menandai ada sesuatu di dalam. Sarti ingin berlari, tapi kakinya seperti berat ditimpa batu. Napasnya tercekat dan matanya menatap lemari itu. Perlahan, pintu lemari terbuka sedikit, sangat lambat, seperti memberi ruang untuk sesuatu mengintip keluar. Dari celah itu muncul mata tunggal, hitam pekat, menatap lurus ke arah Sarti. Tubuhnya tetap bengkok, seperti patah, tapi bergerak perlahan mendekat. Bau busuk menyengat hidungnya, membuat Sarti hampir pingsan. Suara itu masuk langsung ke kepala Sarti, parau, panjang, memaksa.
Sarti menggigil, merasa seluruh tubuhnya dijerat ketakutan. Sesuatu di dalam dirinya berteriak, ini bukan mainan, ini bukan halusinasi, sesuatu benar-benar ada. Ia berlari ke kamar mandi, menutup pintu rapat-rapat. Air kran yang bocor terdengar lebih keras dari biasanya. Ketukan itu ikuti sampai di depan pintu kamar mandi, tapi berhenti saat Sarti menyalakan lampu kecil. Diam, sunyi. Hanya suara napasnya sendiri dan detak jantung yang berisik. Namun ketika Sarti menoleh ke cermin, ia melihat bayangan kain putih bengkok di belakangnya. Refleks itu membuatnya menjerit, tapi saat menoleh langsung, tidak ada apa-apa. Hanya lemari di kamar kosong yang perlahan menutup pintunya sendiri. Sarti tahu satu hal, pocong itu tidak sekadar mengikuti, ia mempelajari rumahnya. Dan malam ini, sesuatu di lemari itu mulai merencanakan langkah berikutnya. Ketika Sarti menatap jendela, ia menyadari, di luar, jalanan sepi yang selalu ia lewati, ada bayangan yang menunggu, menatap rumahnya dari kejauhan, bengkok dan diam. Dan Sarti sadar, malam ini, pocong itu tidak hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin masuk ke dalam rumah. Malam itu, hujan rintik-rintik mulai turun, membuat jalanan di depan rumah Sarti basah dan licin. Angin membawa aroma tanah basah, tapi juga ada bau busuk khas yang familiar. Bau yang membuat Sarti masih merinding mengingat malam pertama ia bertemu pocong bengkok. Sarti duduk di kursi ruang tamu. Lampu masih menyala, menahan napas setiap kali angin menekan daun jendela. Tiba-tiba terdengar suara kain bergesek di luar di halaman rumah. Sarti menoleh ke jendela. Di luar, sesosok putih bengkok berdiri di batas pagar, setengah tersembunyi di balik pohon mangga. Tubuhnya tidak lurus, seperti patah dan lehernya miring. Mata hitam pekatnya menatap lurus ke dalam rumah. Jantung Sarti berdegup kencang. Ia tahu pocong itu bisa menunggu berjam-jam tanpa bergerak, tapi tetap memaksa ketakutan itu masuk ke kepala korban. In! Suara itu masuk ke kepalanya, parau, panjang, menggema, membuat seluruh rumah seakan bergoyang pelan. Sarti menutup telinga, tetapi suara itu tidak bisa diblokir. Dalam kepanikan, Sarti menyalakan senter dan berlari ke halaman. Saat menoleh, pocong itu menghilang sekejap, lalu muncul di sisi lain halaman, selalu mengikuti gerakannya, tapi tetap diam untuk menunggu reaksi. Sarti mencoba menenangkan diri. Ia menyadari satu hal, pocong itu tidak sekadar menyeramkan. Cara ia bergerak, cara ia menatap, bahkan cara kainnya bergesek di tanah. Semuanya mengirim pesan yang jelas. Pocong itu menuntut sesuatu. Sarti melangkah perlahan, mencoba mendekat. Tapi tanah basah membuat setiap langkahnya terdengar keras. Pocong itu mencondongkan tubuhnya, semakin bengkok, dan tiba-tiba menyeret diri menuruni halaman menuju parit di pinggir sawah, meninggalkan seretan panjang di tanah. Sarti berhenti, napasnya terengah. Ia tahu jika ia mengikuti, pocong itu bisa mengarahkan dirinya ke jebakan. Tapi naluri ingin menolong, atau setidaknya memahami, lebih kuat dari rasa takutnya. Dia mengambil napas dalam dan melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah basah menempel di sepatu, seakan memaksa dia meninggalkan keberanian sedikit demi sedikit. Saat ia hampir mencapai pocong itu, sosok itu membeku di tengah jalan, menatap lurus ke arah Sarti. Kemudian, dengan gerakan lambat tapi pasti, pocong itu menghilang ke udara tipis malam, meninggalkan bau busuk dan bekas kain basah. Sarti terdiam, menatap tanah yang terseret, hati penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya ingin dicapai pocong itu? Mengapa mengikuti dan menakut-nakuti tapi tidak menyerang langsung? Di kejauhan, dari balik pepohonan, terdengar suara bisikan panjang, parau yang tidak bisa dipahami, tapi terasa memaksa masuk ke kepala Sarti. Ia tahu malam ini bukan akhir, pocong itu masih di luar. Menunggu langkah berikutnya. Sejak malam hujan kemarin, Sarti tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia merasakan bayangan putih bengkok bergerak di pinggir jendela atau di sudut kamar. Angin malam terdengar membawa suara kain bergesek dan aroma busuk yang sama menempel di hidungnya. Malam itu Sarti menyalakan semua lampu, tapi tetap merasa ada sesuatu yang menunggu di luar. Sabar dan diam, menatap rumahnya. Pintu depan yang dikunci pun terasa rapuh, seperti kain tipis yang bisa ditembus dengan perlahan tapi pasti.
Tepat pukul 12 malam, terdengar suara ketukan di pintu. Perlahan, pelan, tidak tergesa-gesa. Sarti menahan napas, tidak berani menoleh. Ketukan itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu yang menekan kaku dan berat. Sarti mendekat, mencoba menenangkan diri. Ia membuka mata lemari di ruang tamu, menyalakan senter. Lampu menyorot ke pintu, kosong, sunyi. Tiba-tiba, pintu depan bergetar sendiri, bukan sekali, tapi berulang. Sarti melompat, menahan napas. Saat ia mencoba menahan pintu, kain putih bengkok muncul dari sisi pintu, menyeret diri masuk. Tubuhnya masih bengkok, kepala miring, mata hitam kosong menatap lurus ke arah Sarti. Ia tidak berbicara, tidak bergerak cepat. Hanya diam, mengamati setiap gerakan Sarti, membiarkan ketakutan merayap perlahan. Bau busuknya memenuhi seluruh ruangan. Sarti gemetar, mencoba menutup pintu lagi. Tapi setiap kali ia menekan pintu, pocong itu melenturkan tubuh bengkoknya, menembus celah yang terlalu kecil untuk manusia normal. Tidak ada suara, tidak ada gerakan kasar, tapi pocong itu masuk ke dalam rumah. Sarti berlari ke kamar, mengunci pintu, menyalakan lampu. Di dinding, bayangan kain putih bergoyang sendiri, menempel seakan ada yang menunggu untuk masuk. Napasnya tersengal, jantungnya berdetak tak karuan. Tiba-tiba, dari lemari di kamar, terdengar suara kain bergesek. Lemari itu sedikit terbuka, menampakkan satu mata hitam pekat yang menatap lurus ke arah Sarti. Tubuh pocong itu masih bengkok, menyeret kainnya di lantai. Ia tidak bergerak cepat, tapi cukup untuk membuat Sarti merasa terjebak di rumah sendiri. Upsin. Suara itu kembali, parau panjang, langsung masuk ke kepalanya. Sarti merasa seluruh rumah bergetar pelan, bukan karena angin, tapi karena hadirnya sesuatu yang tak terlihat sepenuhnya. Ia menoleh ke jendela. Di luar, bayangan putih bengkok berjajar di tepi rumah, diam, menunggu langkah berikutnya. Sarti menyadari satu hal, mereka tidak akan pergi begitu saja. Malam itu, Sarti tidur sambil duduk di kursi, lampu menyala, tangan gemetar. Di luar, bayangan kain putih bengkok masih menunggu. Dan Sarti tahu, besok malam mereka akan masuk lebih dekat. Sejak malam sebelumnya, Sarti merasa rumahnya tidak aman lagi. Setiap langkah terdengar terlalu jelas. Setiap angin yang menembus celah jendela membawa aroma busuk yang sama. Tapi malam itu, Sarti mencoba bertahan. Ia menutup tirai tebal, menyalakan semua lampu, dan duduk di ruang tamu. Menahan napas setiap kali mendengar suara kain bergesek di luar. Tepat pukul 1 dini hari, terdengar suara pelan, serak dari balik tirai kamar. Sarti menoleh perlahan, matanya membesar. Di balik tirai itu, sesuatu bergerak. Bayangan putih bengkok perlahan menekuk ke arah lantai. Kepala miringnya menatap lurus, tapi tubuhnya masih bengkok, seperti patah, tapi dipaksa tetap berdiri. Sarti ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Pocong itu hanya diam, mengamati, memberi ruang bagi rasa takut merayap perlahan di dalam tubuhnya. Bau busuk semakin menyengat, menempel di hidung dan tenggorokannya. Bayangan itu perlahan menarik tirai, cukup untuk menampakkan satu mata hitam pekat. Sarti menelan ludah, keringat dingin menetes di pelipisnya. Lucy-in. Suara itu kembali, masuk langsung ke kepalanya, parau dan panjang, membuat seluruh tubuh Sarti bergetar. Tiba-tiba, tirai terseret sendiri ke lantai. Pocong bengkok itu melangkah maju, menyeret kainnya di atas lantai berkarpet. Setiap langkah terasa berat, tapi lambat, membuat detak jantung Sarti semakin cepat. Ia mundur ke sudut, menempel di dinding, mencoba mencari jalan keluar. Di balik bayangan, ia melihat bekas seretan di karpet, seperti kain yang meninggalkan jejak tanah basah. Setiap kali Sarti menatap lebih lama, pocong itu bergerak sedikit, selalu mengikuti arah pandangannya, tapi tetap bengkok, tidak pernah lurus, tidak pernah cepat. Sarti merasakan sesuatu yang aneh. Pocong itu tidak menyerang, tapi seakan menilai, menunggu sesuatu. Hatinya berdebar, tapi naluri membuatnya tahu sesuatu di rumah itu pernah terjadi, dan pocong ini ingin mengulang atau menuntut sesuatu yang lama terlupakan. Ketika Sarti menoleh ke jendela, bayangan kain putih bengkok muncul di halaman belakang, menatap lurus ke dalam rumah. Mereka diam, menunggu gerakan berikutnya. Sarti tahu satu hal. Malam itu,
Pocong tidak hanya menakut-nakuti, tapi mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia harus bertahan sampai pagi, atau menghadapi sesuatu yang lebih nyata dari bayangan di tirai. Dan saat Sarti menutup mata, mendengar napasnya sendiri, ia menyadari bahwa besok malam mereka akan masuk lebih dekat. Dan kali ini, ia tidak bisa lagi menghindar. Malam itu, Sarti tidak bisa tidur. Suara hujan rintik-rintik di atas genting terdengar seperti gemerisik kain putih, membuat setiap langkah bayangan di rumah terdengar jelas. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan napasnya yang terengah-engah. Tiba-tiba terdengar ketukan di jendela kamar. Sarti menoleh perlahan. Di luar, bayangan kain putih bengkok berdiri di bawah lampu jalan yang redup, menatap lurus ke arahnya. Kepala miring, tubuh bengkok, seperti patah tapi tetap berdiri. Mata hitamnya kosong tapi menembus ke dalam kepala Sarti. Lususin! Suara parau itu kembali, panjang, masuk ke kepalanya, memaksa ia menunduk dan menutup telinga. Namun rasa penasaran mendorong Sarti untuk mengintip melalui celah tirai. Di halaman, bayangan itu tidak bergerak, tapi di tanah basah, bekas kain seretan membentuk lingkaran kecil. Di tengah lingkaran itu, seolah ada tanda lama yang tertinggal. Bekas tanah tergali, seperti seseorang pernah dikubur dalam posisi bengkok, tidak lurus. Sarti teringat cerita lama desa. Kakek di desanya selalu bilang bahwa Jalan Kalimati angker bukan sekadar cerita hantu biasa. Dulu ada seorang penduduk yang dimakamkan dengan tali dan kain yang salah. Tubuhnya bengkok karena kesalahan pemakaman. Dan sejak itu katanya, arwah itu tidak bisa tenang. Hati Sarti mencelos. Semua ketakutannya menjadi nyata. Pocong bengkok yang menakut-nakuti rumahnya malam demi malam mungkin adalah arwah korban pemakaman yang salah itu. Ia menoleh ke lemari kamar. Tirai lembut di sana bergerak sendiri, menyingkap satu celah kecil. Dan dari celah itu, mata hitam pekat muncul lagi, menatap lurus ke arah Sarti. Tubuhnya masih bengkok, kainnya bergesek perlahan di lantai. Sarti merasakan satu hal, pocong itu tidak sekadar menakut-nakuti, tapi seakan menuntut penebusan atau tindakan tertentu. Ia sadar bahwa malam ini, arwah itu ingin ia memahami. Namun saat Sarti melangkah perlahan mendekat, kain putih itu bergerak ke arah jendela, lalu berhenti di halaman, menatap rumah dengan diam panjang. Suasana menjadi sunyi, hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Sarti menunduk, napasnya memburu. Ia menyadari satu hal. Malam ini, ia baru mulai memahami rahasia Jalan Kalimati. Tapi ia juga tahu, memahami saja tidak cukup. Pocong bengkok di halaman menatapnya. Diam, menunggu langkah berikutnya. Dan Sarti tahu, besok malam, langkah itu akan lebih dekat, lebih nyata. Dan mungkin tidak ada jalan untuk bersembunyi. Dan malam itu berakhir, tapi ketegangan tetap menggantung. Malam itu, Sarti tidak lagi mencoba menenangkan diri. Lampu menyala penuh, semua pintu dikunci, tapi ketenangannya sudah hilang. Setiap suara kain bergesek atau ranting patah di halaman membuat jantungnya seakan berhenti. Sekitar pukul 12 malam, terdengar suara berat di ruang tamu, seperti kain menyeret di lantai. Sarti menoleh perlahan. Bayangan putih bengkok itu muncul dari kegelapan. Kepala miring, tubuh patah ke kanan, mata hitam kosong menatap lurus. Ia tidak berbicara, ia tidak bergerak cepat. Tapi keheningan itu sendiri terasa menekan, membuat udara di rumah seakan menebal. Bau busuk menyelimuti seluruh ruangan. Sarti mencoba melangkah mundur ke kamar, tapi bayangan itu bergerak perlahan mengikuti. Setiap gerakannya lambat tapi pasti, seperti mengukur ketakutan Sarti. Kainnya bergesek di lantai, meninggalkan bekas basah di karpet. Ia menutup pintu kamar dengan keras, napas terengah-engah. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan lembut di lemari. Tirai lemari bergerak sendiri, menyingkap satu celah. Mata hitam pekat itu muncul lagi, menatap lurus ke arahnya. Sarti gemetar. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Pocong itu bisa masuk kemana saja di rumahnya. Tidak ada pintu, tidak ada lemari yang cukup aman untuk menahan hadirnya. Ia hanyalah korban ketakutan yang terus diukur perlahan. Bayangan itu bergerak lebih dekat, menyeret kainnya, membuat lantai berderit. Sarti terpojok di sudut kamar. Ia menutup mata, mencoba berdoa, tapi suara parau itu kembali, masuk langsung ke kepalanya. Lusin!
Sarti menjerit, tapi jeritannya tidak mengusir bayangan itu. Ia merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin dari malam sebelumnya. Seperti malam itu bukan lagi hanya hujan atau angin, tapi entitas yang menekan seluruh tubuh dan pikiran. Ia tahu satu hal, malam ini pocong bengkok tidak hanya ingin menakut-nakuti. Ia ingin menguji batas ketahanan Sarti, menunggu respons, menunggu langkah yang salah. Sarti menahan napas, tubuh gemetar, mata menatap mata hitam kosong itu yang kini berada hanya satu langkah darinya. Bayangan kain bengkok itu diam, tapi atmosfernya terasa mengerikan, penuh ancaman yang sulit dijelaskan. Dan di saat itu, terdengar suara lain dari luar rumah. Suara kain bergesek, lebih dari satu, bergerak mengikuti. Sarti menoleh ke jendela, dan bayangan kain bengkok di halaman tambah banyak. Diam menatap rumahnya. Ia menyadari, malam ini bukan lagi tentang satu pocong bengkok, tapi sekawanan bayangan yang menunggu langkahnya selanjutnya. Sarti menutup mata, napasnya tersengal, dan hanya bisa berdoa. Malam itu, hujan deras membasahi desa. Sarti duduk di ruang tamu, tubuh gemetar, lampu menyala terang, tapi ia tahu itu tidak cukup untuk menahan ketakutan. Setiap sudut rumah terasa gelap, setiap bayangan seperti menunggu untuk bergerak. Sekitar pukul tengah malam, terdengar suara kain bergesek pelan dari luar halaman. Sarti menoleh ke jendela. Di luar, bayangan putih bengkok berdiri berjajar lebih dari satu kali ini. Kepala miring, tubuh patah, mata hitam kosong menatap lurus ke rumahnya. Sarti mencoba menenangkan diri. Ia tahu besok pagi harus pergi ke rumah tetangga untuk menceritakan semuanya. Tapi malam ini pocong itu tidak ingin menunggu. Tiba-tiba, tirai kamar bergerak sendiri. Lemari di sudut terbuka perlahan. Mata hitam pekat muncul lagi, menatap Sarti. Bau busuk menyelimuti seluruh rumah. Sarti mundur, terpojok. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Usiin. Suara itu masuk ke kepala Sarti, panjang, parau, memaksa. Ia merasa seluruh rumah bergetar meski lampu tetap menyala. Bayangan kain bengkok itu mulai bergerak lebih cepat, menyeret dirinya di lantai. Di belakangnya, bayangan lain ikut bergerak memenuhi halaman, menatap dari semua sisi. Sarti menjerit, ingin lari, tapi kakinya terasa tertanam. Ia menoleh ke jendela lagi. Seluruh jalan depan rumah dipenuhi bayangan kain bengkok. Diam, menunggu. Rumahnya terasa terperangkap dalam lingkaran mereka. Hujan semakin deras, air masuk ke teras, tapi mereka tetap berdiri, tidak basah, tidak tergoyahkan. Kepala mereka miring, tubuh patah, mata hitam kosong menatap lurus ke Sarti. Suasana semakin mencekam, seakan dunia luar menghilang, hanya tersisa rumah, bayangan, dan ketakutannya. Sarti menutup mata, menahan napas. Ia mendengar kain bergesek semakin dekat. Suara napas parau memenuhi rumah, dan bau busuk makin pekat. Ia tahu, ini malam yang berbeda. Malam ini, pocong bengkok tidak lagi menunggu. Mereka akan masuk, menghampiri, dan menentukan nasibnya. Dan di saat Sarti membuka mata perlahan, bayangan kain bengkok sudah berada tepat di depannya. Kepala miring, tubuh patah, mata hitam kosong menatap lurus. Suasana hening, hanya terdengar detak jantung Sarti yang keras. Lampu mulai berkedip. Hujan menekan jendela dengan keras. Bayangan itu bergerak sedikit ke arah Sarti, dan tiba-tiba semua terhenti. Di luar jendela, bayangan lain menunggu, diam. Angin berdesir, kain putih bengkok bergoyang perlahan di halaman. Dan Sarti diam terpaku, napasnya tercekat. Sejak malam itu, rumah Sarti tidak pernah lagi terlihat terang. Lampu teras yang biasanya menyala kini padam setiap malam. Meski warga mengaku sering melihat cahaya samar di dalam rumah, seperti ada seseorang berjalan membawa pelita. Namun, ketika mereka mendekat, rumah itu selalu terkunci rapat, sunyi, dingin, dan kosong. Tidak ada yang tahu kemana Sarti pergi. Tidak ada suara tangis, tidak ada jejak tanda perlawanan. Hanya bekas basah di lantai kayu, seolah ada sesuatu yang diseret keluar atau masuk. Warga mencoba melupakan, tapi setiap kali hujan turun, mereka bersumpah mendengar suara kain menyeret di jalan depan rumah. Pelan, berirama, seolah bukan satu tapi banyak. Dan dari kejauhan, di ujung jalan Kalimati, seseorang pernah melihat siluet wanita berjalan pelan dikelilingi sosok-sosok putih bengkok menuju arah pemakaman lama. Hingga kini, tidak ada yang berani menyebut namanya keras-keras.
karena mereka percaya yang dipanggil akan datang.